Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 hingga 17. Namun sebelum kita akan membahas bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami terus rasakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di tengah kesulitan dan pandemi COVID yang masih melanda negeri tercinta kami terus berdoa biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap orang yang terlibat di dalam penanganan COVID ini. Dan kami terus berdoa biarlah Engkau yang juga boleh memberikan hikmat bagi pemerintah dalam menangani setiap kasus yang ada. Kami serahkan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan ke depan, Tuhan yang boleh memberikan kepada kami hikmat agar kami dapat memahami kebenaran ini. Terpujilah namamu Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dalam Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang dikasihi di dalam Tuhan, respon seorang pemimpin yang memiliki kerohanian yang baik dapat terlihat dari bagaimana ia merespon pergumulan-pergumulan yang dirasakannya. Dalam sebuah buku berjudul Love and Hate, saya lupa judul pasti dari buku itu, namun diceritakan suatu kali seorang tua sedang sakit. Ia adalah seorang pelayan gereja senior di salah satu gereja di Amerika, dan semasa hidup beliau sudah memberkati banyak orang. Namun saudara, momen sakit yang dialami oleh bapak tersebut ternyata membuka sisi lain dari kehidupannya. Ternyata selama kehidupan pelayanannya ia menyimpan semua emosi negatif tersebut dan kemudian meledak di saat yang tidak terduga. Pelayan senior tersebut berubah 180 derajat menjadi seorang pemarah dan pengumpat. Setiap kali ada orang-orang gereja yang datang untuk mengunjunginya, ia lantas memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada semua orang yang ia temui. Menyedihkan bukan saudara sekalian ketika kita mendengar kisah dari bapak tadi? Saudara, apa yang menjadi poin yang ingin saya sampaikan dalam bagian ini? Bahwa seseorang atau seorang pemimpin yang memiliki kerohanian yang baik, pasti ia akan memiliki cara pandang yang berbeda dari orang yang tidak memilikinya. Cara pandang yang saya maksud adalah cara pandang anugerah. Saudara, cara pandang anugerah adalah sebuah sikap untuk melihat setiap situasi dalam hidup, entahkah situasi itu baik atau buruk, dalam kerangka besar rencana Allah. Dan cara pandang ini membuat seseorang dapat melihat secara utuh kesulitan-kesulitan yang dihadapi sebagai sebuah pelajaran, bukan hajaran. Dan cara pandang inilah yang dimiliki atau dipaparkan Paulus di dalam bagian yang sudah kita baca. Dalam 2 Timotius 3 ayat 10 hingga 17, kita melihat Paulus sebagai sosok pemimpin yang memiliki kerohanian yang baik. Kerohanian yang baik ini yang membuat Paulus memiliki cara pandang anugerah yang telah dijelaskan di awal tadi. Seseorang yang memiliki kerohanian yang baik bukannya tidak mungkin atau imun terhadap perasaan dongkol, jengkel, kesal, dan lain-lain sebagainya.
Tapi bila seseorang memiliki kualitas kehidupan iman yang baik, maka ia bisa mengambil makna di balik derita dan kesulitan-kesulitan yang ia hadapi dalam hidupnya. Jika kita perhatikan konteks penulisan surat Timotius ini tidaklah mudah, saudara. Paulus sedang berada di dalam masa penjara dan hanya tinggal menunggu beberapa saat sebelum akhirnya ia mati. Ngomong-ngomong saudara, surat Timotius ini adalah surat terakhir yang dituliskan oleh Paulus kepada setiap jemaat di Perjanjian Baru. Namun di saat terakhir kehidupannya, Paulus tidak mengeluarkan keluhan-keluhannya tentang pelayanannya. Ia tidak memarahi dan membentak para rasul atau bahkan para penatua gereja saat itu. Yang ia katakan di akhir kehidupannya adalah tentang teladan dan kasih karunia Allah yang melimpah dalam kehidupannya. Di ayat 10 hingga ayat yang ke-11 dalam bahasa Inggris dikatakan demikian, saudara. Kamu tahu semua pengajaran, cara hidupku, tujuan, iman, kesabaran, kasih, ketabahan dalam menghadapi siksaan dan derita yang terjadi. Namun di atas semua hal itu, Allah menyelamatkan aku. Saudara, kalimat Paulus ini adalah suatu kesimpulan dari tahun demi tahun perjalanan kehidupannya, 35 tahun pelayanannya. Bukan sekedar omongan biasa, pengalaman hidup yang mengerikan. Bahkan saat ia berada dalam bayang-bayang maut penjara pun tidak mengaburkan rentetan kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Kesetiaan Allah yang menopang Paulus untuk setia dalam panggilannya. Bahkan hingga akhir tulisan dari surat 2 Timotius ini, Paulus menyampaikan kalimat pengampunan bagi mereka yang sempat meninggalkannya seorang diri saat menghadapi ancaman. Paulus menuliskan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-16 hingga 18. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Saudara, mengapa Paulus dapat mengampuni bahkan ketika ia tersakiti, ketika ia tidak mendapat pembelaan dari saudara-saudara seimannya? Jawabannya karena Paulus memiliki cara pandang anugerah tadi. Ia tahu bahwa kehidupan dan penderitaan dalam dunia ini adalah singkat bila dibandingkan dengan kemuliaan kekal bersama-sama dengan Yesus di sorga kelak. Maka dari itu saudara, Paulus menutup kalimat di dalam surat 2 Timotius ini demikian. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara, pertanyaan bagi kita hari ini. Kesulitan apa yang sedang engkau hadapi saat ini? Saudara, apapun yang menjadi kesulitan kita, milikilah cara pandang anugerah. Maka saudara akan melihat kesulitan hidup saat ini sebagai suatu bagian besar dalam rencana indah Tuhan bagi kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk terus maju, semangat, tetap teguh di dalam iman meskipun derita kita alami di